Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar generasi khairul ummah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma darsunal an? Darsunal an adabul Islam. Sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Ista'dadana. Duduk yang rapi dan angkat kedua tangannya. Sikap berdoa, doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu dan telah kuridhoi Islam sebagai agama bagimu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semuanya? Hari ini kita belajar kembali ya, belajar tentang adab menuntut ilmu. Mari kita sama-sama simak materinya. Barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Menuntut ilmu itu sangat penting, nak. Jadi kita harus berusaha yang terbaik dalam menuntut ilmu. Karena orang yang berilmu itu sangat banyak sekali manfaatnya dan juga kelebihannya. Yang pertama, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disayangi oleh guru dan orang tua, mendapat keberkahan dalam kehidupannya. Kemudian selanjutnya adab menuntut ilmu yang bisa kita contoh. Pertama, berdoa kepada Allah, ikhlas karena Allah dan tidak sombong, rajin, tekun dan selalu sabar dalam menuntut ilmu. Proses dengan istiqomah dalam belajar dan latihan dalam menuntut ilmu. Ada sebuah kisah yang sangat baik untuk kita teladani dari seorang ulama, kisah ulama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ia adalah seorang ulama yang sangat terkenal di dunia oleh umat muslim di dunia. Beliau adalah salah satu santri yang susah sekali untuk memahami pembelajaran. Beliau sudah beberapa tahun belajar dengan ustadznya, namun ia juga masih belum bisa menulis dan membaca, hingga akhirnya dia pun putus asa. Dengan berat hati ustadznya memperbolehkan ia pulang, tapi beliau tetap berpesan supaya jangan berhenti belajar sesampainya di rumah. Ibnu Hajar selalu berdoa kepada Allah untuk memudahkan ia mencari ilmu. Dengan tekad yang kuat dan ketekunannya, Ibnu Hajar kini menjadi cerdas. Ketika di jalan, Ibnu Hajar melihat ada setetes air yang terus menetes di antara bebatuan. Dengan melihat air yang terus menetes di batu itu, kemudian Ibnu Hajar menyadari bahwa tetesan air yang sedikit demi sedikit bisa meretakkan batu yang ada di bawahnya. Sehingga Ibnu Hajar kembali bersemangat lagi bahwa menuntut ilmu itu butuh proses. Sehingga Ibnu Hajar menjadi orang yang cerdas, ulama yang cerdas, menyusun kitab Bulughul Maram. Namun ia tetap tidak sombong dan selalu bersikap baik terhadap gurunya yang telah membimbingnya, yang memberikan nasihat padanya ketika waktu ia kecil dulu, ketika masih menuntut ilmu. Kemudian adab terhadap guru juga harus diperhatikan. Bagaimana guru itu penting untuk kita hormati, karena dari gurulah kita bisa belajar tentang banyak ilmu sekali. Adab terhadap guru diantaranya menghormati dan menyayanginya, memperhatikan penjelasan guru ketika memberikan materi pembelajaran, dan tentunya harus bersikap sopan dan santun kepada guru-guru kita, ustadz dan ustazah yang ada di sekolah, atau ustadz-ustazah yang selalu mengajari kita, yang memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Menghormati, menyayangi, sopan dan santun. Dan ada kisah lagi, yaitu kisah Khalifah Ali bin Abi Thalib.
Khalifah Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Aku adalah hamba dari siapapun yang mengajariku walaupun hanya satu huruf. Aku pasrah padanya, entah aku mau dijual, dimerdekakan, atau tetap sebagai seorang hamba." Perkataan beliau ini menunjukkan bentuk memuliakan dan pengabdian yang tinggi pada siapapun saja yang pernah mengajarinya walaupun hanya satu huruf. Bahkan beliau mengibaratkan hubungan guru dengan murid seperti tuan dengan budaknya, sebagaimana budak senantiasa siap menjalankan perintah tuannya. Memuliakan guru adalah kewajiban setiap murid. Mari kita meneladani Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam hal memuliakan guru. Pantaslah jika di kemudian hari sejarah Islam mencatat bahwa nama beliau dengan tinta emas yang hingga kini tetap diingat dan dihormati setiap muslim. Bahkan Nabi dalam satu kesempatan pernah bersabda, "Saya adalah kata ilmu dan Ali sebagai pintunya." Hadis ini menunjukkan betapa tingginya ilmu Sayyidina Ali sehingga Rasulullah menjulukinya sebagai babul ilmu atau pintu ilmu pengetahuan. Dan Ali bin Abi Thalib juga terkenal karena kecerdasannya. Doa memohon ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Ibnu As-Sunni. Tugasnya untuk hari ini adalah menghafalkan doa memohon ilmu yang bermanfaat. Nanti bisa dikirimkan lewat voice note ya, di voice note WA Ustadz, Arabnya kemudian juga artinya. Semangat. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya ya. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.